Selamat sore Kak. Ya, ini perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Poppy Afrasya Ningrum, bisa biasanya dipanggilnya Poppy. Nah, adanya bisa panggil Bu Poppy, Kak Poppy, terserah. Iya Kak. Sebelumnya juga perkenalkan saya Iza Kurota Ayuni, bisa dipanggil Ayun. Oh, dipanggilnya Ayun. Iya. Oke. Gimana nih kabarnya? Kelas berapa? Kelas 11 SMK. Oh, kelas 11 SMK, berarti lagi PKL ya? Iya Kak. Oke, gimana nih kabarnya Kak Ayun? Alhamdulillah sehat. Sehat. Lagi capek PKL Kak? Iya, lagi capek-capeknya PKL, banyak tugas aja gitu. Biasanya tuh kalau PKL tuh pulangnya jam berapa? Kadang kalau shift siang itu ya dari jam 2 sampai jam 8 malam gitu pulang. Oh, berarti kebanyakan pulangnya pasti malam-malam gitu ya? Iya, malam-malam. Selama ini pulangnya gimana? Pulang sendiri atau dijemput? PP sama orang tua. Oh, sama orang tua. Iya. Itu berarti nggak dibolehin naik sepeda motor atau belum bisa? Sebenarnya udah bisa naik sepeda motor, tapi sama orang tua saya tuh nggak di bebasin gitu loh, takut ada apa-apa nanti sama saya. Oh gitu. Tapi kalau main-main gimana? Nggak apa-apa, tapi harus ada temennya gitu, temennya harus bisa dipercaya. Oh, berarti harus sudah kenal ya sama Iya. orang tuanya. Oke. Jadi alhamdulillah baik juga. Nah, terima kasih ya Mbak Mbak Ayun. Mbak Ayun. Iya. Oh, saya terngiang-ngiang nama depannya. Mbak Ayun, terima kasih sudah datang untuk konseling kita sore hari ini. Nah, untuk konseling kita sore hari ini itu sekitar 40 sampai 45 menit ya Mbak ya. Iya, Mbak. Nanti apabila terlebih waktu, kita bisa konseling selanjutnya di hari lain, kita sepakati lagi seperti itu ya Mbak ya. Iya Kak. Nah, di sini saya izin menjelaskan juga, sebelumnya Mbak Ayun ini sudah pernah konseling apa belum? Belum pernah sama sekali, meskipun dari SMP nggak pernah. Oh, nggak pernah, tapi di sekolahnya ada ya? Ada. Oh, tapi nggak pernah datang ke ruang konseling? Iya, nggak pernah. Oke. Menurutnya Mbak Ayun tuh BK itu kayak apa sih kalau di sekolah? Kayak tempatnya anak bermasalah aja gitu, tapi kan saya nggak pernah bermasalah gitu loh Kak. Oh, jadi menurutnya Mbak Ayun kalau misalnya nggak pernah masuk BK itu berarti nggak pernah dapat masalah gitu ya? Nggak bermasalah berarti anaknya gitu, aman-aman aja berarti ya? Iya. Oke. Jadi hari ini kita akan konseling terbuka aja ya Mbak ya. Mbak Ayun bisa cerita apa yang Mbak Ayun rasakan, yang menurutnya Mbak Ayun jadi permasalahan di dirinya Mbak Ayun, nanti ceritakan kepada saya ya. Oke, ada 2 asas untuk konseling hari ini. Asas kerahasiaan yang pertama yaitu Mbak Ayun nggak usah takut ceritanya Mbak Ayun itu kesebar kemana-mana ya Mbak, karena di sini hanya ada Mbak Ayun sama saya. Seperti itu. Lalu ada asas kesukarelaan juga, apabila Mbak Ayun tidak ingin cerita lebih lanjut tentang masalah Mbak Ayun itu tidak apa-apa, karena itu memang privasi Mbak Ayun dan saya tidak menghakimi atas itu. Jadi di sini Mbak Ayun ceritakan yang Mbak Ayun ingin ceritakan saja, seperti itu ya Mbak. Oke, di sini saya juga izin membawa catatan ya Mbak untuk memperlancar konseling kita sore hari ini. Oke, karena Mbak Ayun juga belum pernah konseling, menurut Mbak Ayun konseling itu seperti apa? Konseling menurut saya itu kayak cerita-cerita gitu tentang ya diri kita sendiri gitu. Oke. Waktu di sekolah Mbak Ayun itu guru BK-nya Mbak Ayun tergolong yang baik, bisa diajak cerita atau malah yang suka marah-marah gitu? Ya baik, suka diajak cerita, seru juga orangnya. Seru Tapi juga. saya cuma kadang jarang aja ngomong sama gurunya. Oh, jarang aja. Oke. Tapi kalau diajak bercanda seru. Oh, seru gurunya. Memang harus seru nggak sih Mbak kalau jadi guru BK itu, biar banyak yang masuk ke ruang BK itu? Iya, tapi aku itu takut Kak, masuk BK itu kayak nanti dikirain sama anak-anak, ih ngapain ya Ayun iku kok masuk BK, kenapa ya hari iku dipanggil tak ambil guru BK, takutnya gitu. Oh, takutnya kayak gitu. Ya. Iya, memang menurut pandangan masing-masing aja ya Mbak ya. Tapi
sebetulnya ruang BK itu malah ruang aman buat kita cerita gitu, dan guru BK itu banyak Mbak, menyimpan banyak privasinya murid-murid tuh banyak sekali gitu. Mbak Ayun ada pengen jadi guru BK nggak? Enggak. Nggak pengen. Oke, nggak apa-apa. Baik, Mbak Ayun sudah nyaman duduknya? Sudah siap untuk bercerita hari ini? Insya Allah siap. Oke, sini saya izin mulai ya Mbak ya. Iya Kak. Jadi apa nih yang pengen Mbak Ayun ceritakan kepada saya? Masalah yang Mbak Ayun rasakan. Jadi kan gini ya Kak ya, kan kadang tuh saya kalau ada kan saya sering pindah rumah, juga ada tempat-tempat PKL yang baru-baru gitu, ada 3 tempat PKL saya pindah-pindah. Kan saya tuh orangnya kan introvert banget ya, kalau gak diajak ngomong ya saya nggak ngomong, kalau gak diajarin saya juga ya diem aja, soalnya kan saya nggak tahu harus ngapain di situ. Meskipun saya di sekolah udah diajari, Yun kamu harus gini gini di tempat PKL, di tempat baru kamu harus bisa gini gitu. Tapi kan saya kan nggak berani kalau misalnya nggak disuruh, meskipun itu harus inisiatif, tapi saya nggak berani, takut melakukan kesalahan gitu. Terus kan kalau gak diajak bicara saya juga nggak mau bicara gitu, kalau gak diajak bercanda saya juga gak bercanda juga, soalnya kan saya takut dibilang kayak apa sih Ayu niki so asik, biasanya menengan saya kok so asik gitu. Maaf kalau kita perasaan Jawa nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa. Ya, terus pas itu kan saya pindah ke rumah baru ya, kan dulu rumah saya itu di Jabung. Terus saya pindah ke rumah baru di Pakis. Kan saya di situ nggak kenal siapa-siapa, juga nggak ada teman, nggak ada saudara saya jauh di Jabung sana. Terus sama orang tua saya tuh disuruh gini, Yun belikan gula di warung depan rumah saya gitu. Terus habis itu, enggak Bu, aku malu, nggak izin aku. Terus gak apa-apa Yun, berbaur sama tetangga gitu. Enggak Bu, nggak mau izin aku. Sama naya wis yang beli gulai gitu kan. Terus sama ibuku disuruh wis berani saya iso Yun. Terus akhirnya saya akan nyoba beli ke warung di depan itu kan. Terus yang itu yang melayani pas saya beli itu kan laki-laki gitu kan. Kan awalnya tuh saya dari santri pondok gitu, khusus putri. Jadi kalau ketemu laki-laki kayak agak gimana gitu, kayak deket-deket itu kayak gimana gitu loh Kak. Terus gini, dia mau beli apa gitu, beli gula Mas. Terus masnya bilang gini, jangan panggil aku Mas, aku lebih kecil daripada kamu kayaknya gitu. Terus loh iya tak, kamu kelas berapa, aku tanya gitu. Aku masih SMP. Terus masih SD, dia jawabnya kayak gitu. Terus aku jawab gini, oh iya tak, aku ya berarti kakak kelasmu ya gitu. Iya terus dari situ ya aku bilang ke ibuku, ibu aku tadi di warung itu malu banget diajak ngomong ambek iku loh, siapa jenenge tetangga di depan rumah yang punya warung gitu. Udah lah bu, saya isin kenalan moh aku itu izin bu, gak kebiasaan aku ketemu laki-laki gitu kan, aku soalnya kan di pondokku gak ada laki-laki sama sekali gitu. Terus habis itu gini, terus wis tahu namanya kan, enggak aku gak pengen ro jenenge ngono. Gak apa-apa tak, kapan-kapan lek ada dolen di depan ambek teman-temannya mau keluar ngono. Terus habis itu setelah beberapa hari kemudian kan aku nggak pernah keluar rumah ya. Habis itu ayahku sama adikku itu keluar rumah kayak mainan sepeda pancal, mainan mobil-mobilan kecil gitu. Aku sama ibuku disuruh jaga adik di luar. Nah aku tuh nggak mau, tak suruh ayah aja. Terus habis itu gini, aku akhirnya keluar dari rumah. Terus habis itu ibu bilang banyak anak kecil kan yang nyamperin aku itu sama adikku juga. Kakak ini cantik ya, namanya siapa ya Allah. Aku di situ tuh malu banget, kayak gak pernah lihat perempuan aja anak kecil itu. Terus habis itu kayak ya Allah aku harus ngapain iki, aku uisin banget. Soalnya kan baru keluar dari pondok itu bukan keluar sih, kayak liburan pondok gitu loh, bukan masih SMP. Ya Allah aku harus gimana ya, aku takut, aku izin ngono. Kalau
misal diajak omong sama ibu-ibu yang punya anak iki, aku harus ya apa ya, aku kudu ngomong apa ya, aku kadang itu kayak ngomong itu melibet gitu loh kak, takutnya kayak tambah duh apa gitu. Terus habis itu ya wes aku nemenin adikku, habis itu disapa aku sama ibu-ibu tetangga sebelah yang punya anjing itu. Terus gini, loh ini Kak Ayun ya namanya. Iya tuh, gitu aku jaga gitu. Terus habis itu tantenya gini, liburan pondok ta? Iya tuh ngono. Terus habis itu tantenya bilang gini, halah Kak Ayun iki lapo sih malu-malu ngono. Enggak tuh, enggak apa-apa. Terus yang ibu-ibu sebelahnya lagi tuh bilang gini, setelah wajar ngarekku sik kayak metu pondok, jarang ketemu ambek apa kayak ibu-ibu gitu loh. Iya banyak orang gitu. Terus aku ya wes mainan sama adikku lagi, mobil-mobilan tak dorong keliling-keliling komplek perumahan gitu. Terus habis itu aku pulang, cerita aku akhirnya ke ibu. Wah, aku tadi habis diajak omong sama ibu-ibu di samping perumahan itu, di samping tetangga sebelah itu. Diajak omong ya apa Yun? Ditanyai apa? Tanyain apa tadi namanya aku lupa rek. Baru keluar pondok. Iya baru keluar pondok iya tuh baru. Terus kamu jawab. Terus kamu ditanyai apa lagi Yun? Wis ditanya-tanyai lah pokoknya. Aku soalnya itu males menjelaskan gitu loh kadang. Karena aku orangnya kalau apa ya, sejak masuk pondok itu aku kadang suka yaping, kadang nggak suka yaping. Soalnya di pondok itu kadang ya aku pernah dimusuhi semua teman, gak punya teman sama sekali gitu. Terus habis itu ya udah, dari situ aku wes mulai agak-agak berani dikit. Tapi sejak aku kembali lagi ke pondok wes gak liburan, ya wes rasa maluku mulai berkurang sedikit. Udah agak-agak gak introvert tapi masih ada introvertnya gitu. Terus habis itu ya udah sama ibu aku diajarin berani gitu, harus nyapa orang, jangan diem aja, nanti kalau diem aja tuh dibilang sombong Yun gitu. Terus aku ya udah nurutin apa kata ibuku, iya bu gitu. Terus akhirnya kan sudah keluar dari pondok, aku akhirnya kan sekolah di SMK 13 ini di perumahan Villa Bukit Tidar. Terus di situ aku gak punya teman sama sekali, kan juga dari SD tuh di situ aku juga nggak punya temen kenalan temen SD juga. Jadi ya udah semuanya baru di situ. Terus akhirnya aku bilang gini, kan aku diantar sama ayah ya, itu berangkat sekolah pertama kali di SMK itu diantar ayah. Terus ayahku terus aku pamitan sama ayah. Terus aku bilang gini sebelum masuk gerbang itu, ya aku isinya kok aku kayak ketok cilik dewe ya dek gini ngono. Terus ada ibu-ibu di belakangnya ayahku itu bilang gini, halah nduk lah apa sih izin, wong anakku lah ya anak sing lebih cilik tekok kamu. Aduh aku izin. Terus akhirnya ayahku bilang gini, terus gak apa Yun masuk gitu. Terus akhirnya aku masuk. Aku itu lupa ya, ada satu guru yang gak tak salimi di depan situ. Terus malah tak belanjati gini, soalnya aku itu pokoknya nggak tahu kayak gugup atau gimana gitu loh. Terus akhirnya ya udah, akhirnya kayak apa ya, MPLS di lapangan gitu. Tiba-tiba itu ada temen Kristen yang nyamperin aku, terus kenalan. Awalnya sih narik tanganku gini ya, kamu jurusan apa gitu. Aku jawab jurusan keperawatan. Terus aku tanya balik, kamu jurusan apa gitu. Aku tuh bicara sama dia tuh kayak sambil tegang banget gitu loh, kayak gak ada gerak-geriknya sama sekali aku ngomong sama dia. Tapi dianya itu kayak lebih seru aja menurutku itu. Tapi kenapa kok aku kelihatan tegang sendiri gitu loh ya. Terus habis itu temanku bilang gini, ayo baris sampai aku dek situ. Nah terus aku bilang gini, loh kan tapi kita beda jurusan gak sih, kamu jurusan apa? Dia jawab, aku jurusan nautika kapal niaga gitu. Ya udah berarti kita beda jurusan. Terus habis itu kan sebelumnya tanya jurusan itu kan juga sudah kenalan nama juga kan. Ya udah barisnya sendiri-sendiri, keperawatan sama keperawatan, nautika juga sama nautika, beda-beda jurusan. Terus habis itu ya udah pas MPLS itu kan ada dua ruangan itu kan
dibagi ya, soalnya kalau satu ruangan itu gak cukup buat semua anak. Terus akhirnya ketebaan jurusan keperawatan sama logika sama DKV itu sekelas gitu loh. Nah jurusan kayak tata boga, kayak masak-masak gitu kan, APHP itu ada banyak juga ya, dipisah di ruangan sebelah. Terus habis itu temanku bilang gini yang logika, loh Ayun ketemu lagi kita mana. Iya gitu. Terus yang temanku bilang gini, Gus hapus sih sini setelah kayak gak tahu koncone. Iya soalnya aku baru keluar dari pondok gitu kan, situ sekarang kan soalnya aku kan baru lulusnya dari pondok itu, langsung terjun ke dunia luar itu kayak ngerasa kayak aman gak ya buat aku gitu. Soalnya sebelum aku lulus pondok itu ustadz aku itu pernah bilang kayak gini, Mbak kalau sampe yakin mau lulus mau keluar dari pondok, dunia luar itu tergantung sampean ya Mbak. Suaraku maaf ya Kak ya. Nggak apa-apa. Dunia luar itu kayak apa ya, menurutnya sama itu ya ada yang aman, ada yang enggak, ada temen yang bisa dipercaya, juga ada yang temen nggak bisa dipercaya. Jadi sama kalau keluar dari pondok itu yang hati-hati, juga jangan kayak diem-diem aja gitu, juga harus banyak kenalannya gitu. Terus habis itu kan saya di situ batin ya Kak, kayak tuh gak mungkin aku kayak kenalannya kayak aku ini introvert kayak gini. Terus lanjut lagi ke MPLS itu, aku akhirnya diajak temanku istirahat kan, dia kan bawa bekal, aku bawa bekal. Terus habis itu aku bagi bekalnya sama dia. Ling mau kamu bawa bekal gak gitu? Enggak, ayo temenin aku ke kantin, dia bilang kayak gitu. Terus aku bilang iya wis, tapi habis ini makannya di kelas aja ya, soalnya aku kan itu aku bawa bekal. Terus habis itu iya wis iya, aku cuma mau beli nasi ke kantin, dia bilang kayak gitu. Terus habis itu di kantin kan ruame banget ya kan, di situ kan banyak anak laki-laki kayak catcalling gitu loh. Nah aku gak tahu, merasa aku paling cantik kamu gimana nggak tahu ya Kak ya, soalnya aku kan juga gak pernah make up gitu loh, gak tahu caranya make up. Terus habis itu kayak gak tahu anak laki-lakinya itu catcalling ke siapa, tapi aku kayak merasa kayak ke aku paling ya, kayak ya arek iku lah gitu. Nah aku tuh merasa kayak aku ikut paling mana, soalnya aku kayak terlihat beda sendiri di situ pakaiannya, soalnya kan pakaian anak pondok itu serba syar'i ya. Terus habis itu aku bilang gini ke Lingling, Ling iku arek lanangnya lapus ya ngono. Alah bos, abaikan gak penting ngono. Terus habis itu mulai ya wes ngono. Terus aku ngerasa gini, duh aman gak ya iki aku di dunia luar ngono. Apa sih kok aku gak denger apa kata ustazahku yang dulu di pondok gitu. Sejana aku diem aja di pondok, ngelanjutin SMA di pondok gitu. Soalnya kan enak, gak ada laki-laki di sana. Tapi ya kalau misalnya gak keluar dari dunia pondok itu aku ya kayak kurang bersosialisasi sama dunia luar gitu. Terus aku kan kayak oh ya wes lah, ya udah aku tak ngikutin alure. Saya kira ya wes, aku lama-lama ya gak pemalu, kadang aku ya lek ono sing apa ya kurang ajar nang aku gitu, langsung tak labrak anak apa aku konco-konco konco maaf ya kak ya, keceplosan ya teman-temannya gitu. Langsung kayak lapo saya kon iki jelas biasanya kan langsung tak gitu nanti ada sing aneh-aneh gitu. Terus terus ya udah aku ngerasa kayak ada yang berubah gitu dari diriku, kayak aku kayak ketok wani gak sih daripada sebelumnya yang pertama kali aku keluar dari pondok itu. Terus habis itu sebelum aku pindah kan itu kan aku masih di rumah Pakis ya. Habis selang 1 tahun apa 1,5 tahun gitu, aku kan pindah ke perumahan Villa Bukit Tiga ini biar sekolahku kan deket, sama ayahku juga kalau kerja kan juga deket, kalau mau kemana-mana ke mall atau ke
Batu kan juga deket gitu. Kalau misalnya dari Pakis ke sini itu kayak rasanya dari Kabupaten Pucuk ke Pucuk gitu loh Kak. jauh. Ya jauh banget. Tuh. Terus habis itu ya udah pindah ke perumahan di Villa Bukit Tidar ini kan juga sama kayak dulu di Pakis, gak punya saudara, juga gak punya kenalan temen, sampai sekarang juga masih gak punya kenalan temen, tapi ada tapi jauh gitu loh Kak, di luar kampung sini, di kampung sebelah gitu loh, tapi di dalam Tapi perumahan berteman. iya tapi berteman. Oke, jadi kayak Mbak Ayun ini dari sebenarnya saya nggak mengapresiasi Mbak Ayun dulu karena udah ceritanya panjang banget Iya gak dari kerasa awal ya. Itu udah kayak bagus ya untuk pertemuan pertama dari Mbak Ayun, gimana kok dari pondok terus sekarang udah SMK, habis itu perjalanannya Mbak Ayun waktu Mbak Ayun masih malu-malu sampai sekarang udah mulai berani Iya. gitu ya. Tapi di SMK ini tetap belum punya temen yang benar-benar teman gitu ya Mbak ya? Ada, cuma Ada. ya 4 orang gitu lah, soalnya yang lain itu kayak ya menurutku arek itu kayak gak baik buat aku gitu. Oke, jadi Mbak Yun bisa menilai temen Mbak Yun yang baik sama yang enggak gitu ya. Hanya sampai sekarang Mbak Yun punya temen 4 gitu ya. Oke, Mbak Yun sudah punya 4 temen. Nah, Mbak Yun dulu waktu di pondok itu memang pemalu tapi kayak tantrum gitu loh. Kalau misalnya kan saya diajari sama orang tua saya, ya harus bersih ya, pokoknya jadi wanita itu harus bersih gitu loh. Nah di kamar pondokku itu kayak ada banyak anak yang kopros gitu lah dibilangnya, terus jorok gitu ya. Iya jorok. Terus ya guys, kalau ada sampah sedikit itu aku kadang suka tantrum kayak iki sampah tak kuat loh lek gak anak yang punya gitu. Terus di pondok itu aku pendiam tapi tantrum gitu. Nah, apakah hal-hal yang Mbak Ayun lakukan itu yang membuat Mbak Ayun akhirnya nggak punya teman? Iya, soalnya kayak temanku itu merasa paling Ayun ini aneh ya gitu mungkin. Oh gitu, oke. Mbak Ayun juga merasa nggak kalau apa teman-teman saya ini ngejauhin saya itu karena apa yang saya lakukan ya gitu? Enggak, aku dulu itu nggak merasa kayak gitu, soalnya aku kayak dulu masih SMP tuh ngerasa aku paling benar gitu, soalnya aku wis menuruti pesan dari orang tua aku, tapi ternyata aku salah mengartikan. Oke. Tuh. Nah, oke, balik lagi ke Mbak Ayun sekarang sudah SMK gitu ya. Oke, Mbak Ayun SMK itu sebenarnya udah banyak loh yang ngajak kenalan juga, udah beberapa orang yang pengen SKSD biar punya teman ya. Mungkin emang cara kita untuk kenal orang itu beda-beda ya Mbak. Ada yang mau mulai ngomong duluan, ngajak kenalan duluan, ada yang nunggu diajak kenalan, terus ada juga yang ya udah kayak nggak peduli, saya nggak punya temen ya wis nggak apa-apa, kalau misalnya ada yang mau ngajak kenalan saya juga alhamdulillah gitu. Banyak sekali memang caranya untuk berteman. Nah, Mbak Ayun ini ngerasa sekarang udah banyak perubahan nggak dari yang pemalu terus sekarang udah agak berani atau sudah berani banget? Ya masih agak pemalu, tapi ya udah berani dikit gitu. Jadi kalau diajak bicara atau kadang ada yang marah ke saya gitu ya saya masih nanggapi dia, masih membenarkan gitu loh. Oke. Baik, jadi Mbak Ayun ini sudah ngerasa berani walaupun sedikit-sedikit ya Mbak ya, mungkin berjalannya waktu juga. Nah Mbak Ayun ini rencana nanti lulus SMK mau langsung kerja atau pengen kuliah? Pengen kuliah dulu. Pengen kuliah? Udah ada gambaran nggak pengen kampus impian mana nih? Iya udah ada gambaran, kan saya di SMK 13 itu kan kayak berbasis taruna, kayak didikan tentara gitu. Betul. Nah terus aku tuh juga pengen kuliah yang juga berbasis taruna kayak didikan tentara juga, kayak di kuliah Universitas Supraun Malang. Oh ya, Supraun itu ya kebetulan teman saya ada yang di sana, emang agak taruna juga gitu ya. Iya. Soalnya itu kalau nggak salah namanya apa ya, nama pahlawan apa gitu ya, itu emang kayak ada militernya juga kok di sana itu. Iya. Mbak Ayun pengen di sana? Iya pengen di sana. Juga tetap keperawatan. Oke.
Nah, Mbak Ayun nih, apa sih yang membuat Mbak Ayun sampai sekarang itu bikin Mbak Ayun terganggu, kayak apa ya, kayak Mbak Ayun itu nggak mau ngajak ngobrol orang duluan gitu. Ya takut aja dibilang so asik, atau kayak aku tuh takut salah ngomong, jadi kayak gak tahu kalau dia tuh kadang merasa sakit hati gitu, takut salah ngomong aja, takut dibilang so asik lah atau apa gitu. Oke, takut dibilang so asik, takut salah ngomong, itu memang kayak wajar ya Mbak ya, banyak juga orang yang makanya mending diem aja daripada salah ngomong gitu ya. Iya. Nah, biasanya kayak gitu tuh waktu situasi apa Mbak? Kayak waktu siswa maaf kak, kayak waktu situasi kadang diajak teman saya ke kantin itu kan kadang ya wis apa ya, kayak bercanda-bercanda di kantin gitu loh kan, di kantin juga ada kafenya, diajak bercanda-bercanda gitu, tapi aku kadang juga ikut bercanda, tapi kalau gak diajak aku ya wis diam aja sambil jajan gitu. Oh, oke. Berarti Mbak Ayun ini biasa diajak ke kantin itu kayak juga takut-takut juga gitu ya. Saya sangat mengerti ya perasaannya Mbak Ayun itu gimana kalau di keramaian, apalagi orang introvert itu memang agak sedikit susah ya Mbak ya untuk berinteraksi dengan orang gitu. Iya. Baik. Nah, jadi Mbak Ayun ini sangat sulit untuk memulai interaksi dengan orang baru, betul? Iya betul kak. Betul banget ya. Nah, biasanya itu kalau Mbak Ayun pengen punya pikiran, yaudah deh akhirnya saya yang mengawali, itu biasanya kebanyakan canggung atau gimana Mbak? Atau gugup? Kayak canggung aja kan, dari kan pernah ya, itu tuh ada teman saya atau tetangga dari dulu, dari Pakis atau Jabung gitu loh ke rumah, kan saya kan juga pengen cerita dari sekolah SMK aku tuh kayak gimana gitu, aku pengen cerita-cerita ke tetanggaku yang dulu, tapi kayak mau mulai tuh kayak canggung, takutnya kan kayak orang yang nggak sepantaran sama saya tuh kayak aneh gitu loh diajak ngomong, kayak apa ya, kayak gak tahu lah kayak gitu Ya pokoknya. pokoknya takut nggak asik juga ya. Iya. Ya. Soalnya dari Mbak Ayun ini sebenarnya pemalu, tapi Mbak Ayun apakah tergolong kalau misalnya diajak asik gitu, bisa asik juga? Bisa. Oh bisa. Iya. Mbak Ayun ini di rumah juga pendiam atau enggak? Enggak, soalnya kan saya ada adik saya gitu, biasanya kan bercanda-bercanda, kalau gitu saya ya wis mainan sama adik saya gitu. Oh gitu ya. Jadi Mbak Ayun sebenarnya di rumah juga nggak pendiam, tapi emang kalau di luar karena mungkin pemikirannya Mbak Ayun itu tadi takut salah ngomong, Iya. terus takut dikira so asik juga gitu. Iya, Akhirnya benar. Mbak Ayun kalau di luar agak sedikit pendiam seperti itu Iya. ya. Oke. Nah, berarti Mbak Ayun ini sebenarnya juga pengen punya temen banyak, atau ya udahlah sedikit juga nggak apa-apa gitu? Iya, sedikit juga nggak apa-apa, asal dia bisa dipercaya, dia baik gitu. Oke. Nah, jadi Mbak Ayun ini sudah memiliki pikiran irasional tadi ya Mbak, kayak so asik, takut dikira so asik, Iya. terus habis itu takut dikiranya Mbak Ayun ini kayak apa sih, kok kayak pengen sok kenal gitu ya, Iya benar. takut dikira aneh gitu. Iya Nah, kak. Mbak Ayun ini waktu pikiran Mbak Ayun itu muncul, biasanya Mbak Ayun melakukan apa? Ya kadang diam aja, kalau gitu Diam. saya kayak sok sibuk, kayak nggak tahu lah ngapain, pokoknya saya kelihatan sibuk di depan mereka. Oh, Entah biasanya itu HP, main HP gitu ya ya. main HP, atau kadang saya kayak nggodoi adik saya gitu, kayak Oke. sok menjaga adik saya, padahal adik saya juga lagi main sama temennya dia. Oh, oke. Jadi Mbak Ayun ini biasanya kayak mencari kesibukan gitu ya, terus Iya. ya diem biar dikiranya
ya udahlah gitu, akhirnya Mbak Iya. Ayun biar kelihatan kayak nggak menggubris gitu ya. Iya betul. Nah, biasanya waktu melakukan hal-hal tersebut, apakah Mbak Ayun ini merasa bahwa itu adalah hal yang paling nyaman, Iya paling nyaman. aman juga? Iya, soalnya kadang kalau tiba-tiba diajak orang bicara tuh kayak gak tahu harus mulainya gimana, harus jawabnya gimana biar dia puas gitu. Nah, dengan hal itu, apakah Mbak Ayun ini sempat ada penyesalan juga kayak, aduh padahal itu sebenarnya kesempatan saya untuk dekat dengan orang lain, atau ya udah nggak apa-apa lah, emang saya pengen main HP aja gitu. Ya kadang ada penyesalan, kadang ya udah. Kadang penyesalannya tuh kayak terus sebenarnya orang itu sajanya asik lihat diajak omong, tapi kenapa aku kok malah diem aja. Seharusnya kan aku memulai duluan, mungkin orang itu gak pengen memulai ke aku soalnya aku itu terlalu pendiam, makanya gak tahu ngomong gitu. Sebenarnya orang itu asik tapi aku kenapa kok diem aja gitu. Tapi takutnya kan kita kan kayak beda sifat gitu loh, beda sifat, beda asiknya. Jadinya nggak sefrekuensi. Iya, gitu takut gak ya. sefrekuensi. Oke, jadi Mbak Ayun ini sebenarnya juga ada penyesalan nggak? Sempet mungkin batin gitu ya, kayak aduh sebenarnya juga pengen ngobrol gitu, sebenarnya juga kelihatannya asik, tapi ya nggak tahu deh, takutnya ternyata nggak sefrekuensi gitu ya. Iya. Oke. Nah, ketika Mbak Ayun misal batin kayak gitu tuh, biasanya Mbak Ayun tuh ngerasa apa sama dirinya Mbak Ayun sendiri? Kayak ngerasa aku ini kayak kelihatan sendirian ya, kayak kalau misalnya gak bersosialisasi aku kayak kelihatan sendirian, tapi kalau aku ikut bersosialisasi sama mereka aku kayak takutnya itu ya, jadi kayak ya gitu wes. Oke, saya mengerti. Nah, dari Mbak Ayun sendiri itu, apakah Mbak Ayun pernah merasa kayak, aduh kenapa ya saya nggak kayak orang lain yang bisa bergaul gitu? Pernah nggak ada pikiran kayak gitu? Kan ada teman saya itu namanya siapa gitu lah ya, dia itu ekstrovert banget kan, saya juga pengen kayak dia tuh lah, kayak punya banyak teman laki-laki, punya banyak teman perempuan. Nah saya juga pengen kayak dia, tapi gimana ya caranya aku bisa kayak dia gitu. Aku juga pernah dulu memulai kayak ekstrovert gitu, tapi di aku tuh kayak merasa gak cocok. Oh, nggak cocok. Iya, soalnya kan gini ya, kayak anak pondok punya sifat kayak gitu, kayak menurutku kayak gak cocok gitu. Oh, berarti itu dari pikirannya Mbak Ayun sendiri merasa nggak cocok itu. Tapi dengan nggak cocokan itu yang menurut Mbak Ayun itu nggak cocok, itu Mbak Ayun apakah sudah pernah mencoba lebih apa ya, mencoba lebih jauh lagi tentang ekstrovert itu gimana sih gitu? Ya udah, aku biasanya lihat temenku ekstrovert itu, oh ya wes dia kayak asal ngomong, kadang kayak asal ngomong gak mikirkan perasaan orang lain, tapi kenapa ya orang lain itu kok kayak malah terlihat asik menurut dia, tapi misal aku kayak dia Belum takut tentu. dia belum tentu kayak gitu. Oke. Hal-hal tersebut apakah menjadikan Mbak Ayun ini jadi overthinking? Biasanya Biasa aja. kebawa kan biasanya. Kadang kebawa, kadang ya biasa aja, kayak aku kan orangnya kan kayak bodoh amatan gitu loh Mbak. Oke. Ya, jadi kayak ya wes menurutku biasa aja lah, wes pokok aku masih punya temen yang lain sing sefrekuensi sama aku. Oke, jadi Mbak Ayun ini juga bodoh amatan ya berarti ya. Nah, Mbak Ayun ini pernah nggak waktu di SMK ini tuh kayak apa ya, mengajak ngobrol temennya Mbak Ayun terlebih dahulu, terus respon temennya Mbak Ayun ini jelek, akhirnya Mbak Ayun sampai sekarang jadi nggak mau ngajak ngobrol duluan? Alhamdulillahnya nggak ada yang kayak gitu. Tiba-tiba kan saya waktu mau kenaikan kelas 11, tengah-tengahan kenaikan itu aku kayak tiba-tiba kayak mau apa ya,
kan dia kayak punya circle gitu kan, aku kan nggak punya circle. Ya udah aku tiba-tiba kayak sok-sokan masuk ke circle-nya dia, tapi bukan beneran masuk ke circle-nya dia, kayak cuman ngajak bercanda aja gitu. Jadi ya udah gitu. Oke. Berarti juga pernah ya Mbak ya, hitungannya pernah. Nah, waktu masuk circle-nya itu perasaannya Mbak Ayun gimana? Apakah oh gini ya rasanya punya circle gitu, atau biasa aja sih sebenarnya? Ya kayak kan aku di pondok tuh gak pernah circle-circlean gitu. Kayak pertama kali punya circle ya pas kenaikan mau kelas 11 itu ya udah, oh gini ya rasanya punya circle. Nah semenjak aku punya circle itu aku jadi kayak kelihatan ekstrovert banget gitu loh. Tapi kadang aku kan pernah ganti-ganti teman. Nah pas ganti-ganti teman itu aku kadang ngerasa introvert banget, kadang ngerasa ekstrovert gitu. Jadi kayak tergantung temannya itu loh gitu. Jadi tergantung temannya juga ya. Pokoknya intinya Mbak Ayun ini sebenarnya tuh bisa loh ekstrovert asal temannya cocok sefrekuensi gitu. Betul. Sesuai sama tadi ya Mbak ya, kalau diajak asik ya asik, kalau enggak ya enggak juga. Iya. Gitu ya Mbak ya. Oke. Nah, pernah enggak atau ada enggak Mbak pengalaman apa sih yang membuat Mbak Ayun sekarang jadi hati-hati buat banyak ngobrol sama orang? Ada, kan saya dulu itu pernah punya 3 teman. Kan biasanya kan kalau temenan itu gak boleh kayak apa ya namanya, 3 itu ganjil atau genap? Ganjil. Ya ganjil, katanya orang tua saya kan kalau temenan itu gak boleh ganjil kayak 3 atau 5 gitu kan. Nah saya tuh dulu pernah temenan 3 orang. Nah yang inisial J ini perempuan semua tapi itu mbak. Yang inisial J ini kayak akan sering curhat ke dia. Nah dia ini kayak bukan 3 orang, 5 orang. Nah saya tuh percayanya sama 2 orang, yang 3 orang ini saya agak-agak was-was soalnya dia kadang suka keluar-keluar di kelas. Nah jadi saya kalau ada apa-apa itu curhat ke dia. Nah dia juga kalau ada apa-apa curhatnya ke saya, nggak pernah ke yang lainnya. Jadi kayak kita tuh saling percaya. Nah kok pas kan saya tuh nggak suka sama 1 orang ini, akhirnya saya cerita yang nggak suka ini ke teman dekat saya yang saya percaya itu. Terus akhirnya lah kok beberapa hari kemudian ikut temen saya yang satunya ini tuh tiba-tiba diemin saya, kan kita se-circle gitu ya orang 5. Yang satunya ini tiba-tiba diemin saya, kok aku ngerasa ono sing aneh gak sih di sini. Aku bilang gitu ke temanku yang paling gak percaya itu. Terus temanku sahabatnya yang diemin aku ini bilang tiba-tiba ngelabrak aku kayak, kok niku laku sih Yun, kok orang-orang gini pokoknya ada lah ya kak. Terus habis itu aku mikir gini loh, kok dia bisa tahu ya ngono, apa jangan-jangan dari inisial M sing tak percaya kita tadi gitu. Iya. Terus ada lagi kan temen satunya ini tuh ya juga masih bisa tak percaya. Aku akhirnya bilang ke dia, kamu ero kak lek iki itu ku M iki pernah bilang pernah kondo sesuatu nang inisial T ku masin diemin aku gitu. Terus sing satunya sing bisa tak percaya itu bilang gini, gak tahu ya, aku kan soalnya gak deket ambek M iku tadi gitu. Terus habis itu loh, terus apa oh ya ngono, ya gak eruh Yun ngono. Terus akhirnya aku tanya ke inisial M iku, awakmu tahu ya kondo ngene nang T ngono. Enggak ngono. Halah cok bojo ngono. Aku lo ero teko inisial T iki mang gitu. Terus habis itu anjen arek ki wes aku kudu was-was dari arek inisial M iki mang. Terus akhirnya aku pindah ke inisial D ku sampai sekarang. Oke. Berarti memang ada ya Mbak pengalaman yang akhirnya Mbak Ayun juga sampai sekarang ternyata masih ingat pengalaman itu, pengalaman buruk itu yang akhirnya Mbak Ayun sampai sekarang jadi lebih hati-hati gitu ya Mbak ya. Betul. Nah kalau begitu tuh
memang kejadian masa lalu itu sangat berpengaruh di sekarang ya Mbak ya. Akhirnya kita jadi bisa lebih hati-hati memilih teman juga, mempercayai teman juga seperti apa. Walaupun kelihatannya, oh anak ini bisa dipercaya, tapi ternyata buktinya tidak seperti Iya. itu. Nah, kalau gitu, menurutnya Mbak Ayun, apakah ada cara buat menghindar yang selama ini Mbak Ayun lakukan itu benar-benar membuat Mbak Ayun itu mencapai tujuannya Mbak Ayun? Ya, aku kan akhirnya kan pas sebelumnya bertengkar itu kan aku kan punya teman banyak gitu loh. Aku itu dari punya circle tadi itu punya teman banyak, diajari kayak asik gitu. Nah, semenjak aku sudah keluar dari circle itu, aku ya wes kayak oh mending aku lebih baik punya teman sedikit, meskipun satunya introvert sama kayak aku, satunya juga ekstrovert tapi suka tantrum kayak aku dulu SMP gitu. Oh, jadi ya wes aku lebih baik temenan sedikit daripada banyak gitu. Jadi aku kebawa introvertnya juga sampai sekarang, kebawa Sampai temen. sekarang. Iya. Itu memang pengaruh dari teman. Sebenarnya introvertnya Mbak Ayun sama temennya Mbak Ayun ini introvertnya Sama. bentuknya itu memang nggak bisa mulai duluan gitu lah. Iya, Atau tapi gimana? kita itu saling tahu gitu loh. Kecuali yang ekstrovert itu tadi itu yang ekstrovert itu kayak juga nggak punya banyak teman, temennya cuma ya wis aku sama dia aja, ya wis gitu aja. Oke, paham banget ya. Apalagi ini pertemanan bertiga, memang yang satu itu kebanyakan anomalinya ya Mbak ya. Iya, Nah, namanya. memang ada mitosnya juga kalau pertemanan bertiga. Sebenarnya kalau misalnya memang bisa menjaga pertemanan itu sangat bagus ya. Pertemanan bertiga itu bisa awet banget. Tapi kebanyakan kalau pertemanan bertiga pasti ada salah satu yang entah itu nanti yang satu ini ngerasa sendirian. Biasanya tuh kebanyakan nanti jadi cuma berdua aja. Jadi yang satu ini bisa nggak nggak ditemenin, tiba-tiba ngerasa kayak nggak dibolok gitu loh. Terus habis itu ada juga yang lebih cocok berdua, akhirnya yang satu ini tiba-tiba ya udah wes nggak usah berteman lagi gitu. Biasanya tuh memang gitu kalau pertemanan ganjil, makanya kenapa jarang ada pertemanan ganjil yang bisa bertahan lama, itu jarang banget. Iya, tapi alhamdulillahnya sampai sekarang masih awet mbak bertiga itu. Gak ada Alhamdulillah. yang munafik gitu lah dibilangnya. Ya, berarti memang sudah tahu satu sama lain gitu ya. Iya. Ini sama satu jurusan berarti. Iya, satu jurusan juga sekelas. Oh, sekelas juga. Tapi PKL-nya beda? Beda tempat. Oh, beda tempat. Iya. Terus Soalnya nanti kalau disamakan tempatnya itu jadi nggak fokus ke PKL-nya. Terus tapi masih sering main bareng? Enggak, soalnya kan masih pada sibuk PKL, Masih giliran sibuk. saya libur, dia PKL, giliran dia libur, saya PKL gitu. Oke. Nah, dari Mbak Ayun sendiri ini ngerasa nggak sih kalau Mbak Ayun itu sebenarnya punya kemampuan sosial, tapi langkah yang Mbak Ayun lakukan itu yang salah gitu? Kayak gimana misalnya? Misalnya gini, sebenarnya tuh saya itu ekstrovert banget, bisa dibilang ekstrovert juga, bisa mulai ini juga, tapi saya tuh malah milih diam. Akhirnya ya langkah yang salah itu tapi sampai sekarang masih bertahan di dirinya Mbak Ayun atau gimana? Ya sampai sekarang masih bertahan di sifatku yang kayak gini. Padahal aku kan juga pengen ya kayak teman-teman yang lain, kayak punya banyak teman atau bersosialisasi gitu. Tapi aku kayak gak mau, aku nyaman sama sifatku yang sekarang meskipun gak ngajak omong duluan. Oke. Nah, berarti di sini fokusnya itu jadi kita mengubah siapa Mbak Ayun ini, bukan mengubah siapa Mbak Ayun ini, tetapi membantu Mbak Ayun untuk menemukan cara efektif
buat langkah awal Mbak Ayun biar bisa interaksi sama orang gitu ya. Jadi itu yang menjadi tujuan utama kita di konseling kita hari ini. Nah, dari Mbak Ayun sendiri, apakah Mbak Ayun sudah ada gambaran awal gimana sih untuk memulai ngobrol sama orang duluan? Ada kayak misalnya ya, ada kayak yang temen yang kayak buat lingkaran gitu loh, kalau makan atau ngapain gitu kan. Nah aku tuh kadang tuh pernah lihat temanku kayak tiba-tiba masuk aja gitu, kayak tiba-tiba so asik. Nah aku pernah nyoba kayak gitu ya, tapi ya wis fun aja ternyata gitu. Wis aku ikutnya, tiba-tiba aku juga ikut bercanda sama mereka kayak, Yun kamu itu gini gini gini, iya tak mana. Oke. Kalau memang ketemu yang asik memang seru ya Mbak ya. Ya. Nah, kalau Mbak Ayun ini berhasil berkembang di tujuannya Mbak Ayun ini, perubahan apa sih yang pengen Mbak Ayun rubah? Pengen yang Mbak Ayun harapkan? Apanya? Perubahan dari diri Mbak Ayun yang menjadi harapannya Mbak Ayun. Pengennya lebih kayak Berubah seperti apa? pengen berbaur sama tetangga-tetangga lain, pengen berbaur sama orang-orang lain, biar dikira nggak sombong atau apalah gitu. Tapi kan saya diajari sama orang tuanya saya, ya udah akhirnya saya perlahan-lahan juga bisa kayak yang berawalnya dari introvert banget, akhirnya harus menjadi sedengan lah gitu, ada extrovertnya ada introvertnya gitu. Sedengan. Jadi tapi Mbak Ayun ini apakah sudah ada pengen kemauan gitu, mulai dari kapan? Mulai dari semenjak aku pindah ke perumahan Villa Bukit Idari ini, pas aku sudah pertengahan PKL, pas aku pertama kali mulai PKL. Ya. Sekarang udah pertengahan ya Mbak PKL-nya? Belum, masih baru 2 mingguan. Oh baru awal? Iya. Oh awal banget. Ya. Oke. Oh kalau di SMK 13 ya Mbak tadi ya? Iya. Kalau di SMK 13 itu berarti kelas 11 PKL-nya? Iya Kak. Itu ditentukan tempatnya? Iya ditentukan juga, ada 3 tempat. Oke. Oh baik, jadi kembali lagi tadi ternyata Mbak Ayun juga sudah punya harapan yang Mbak Ayun pengen. Mbak Ayun itu memiliki tujuan kalau ya berangkat dari hal-hal kecil seperti bisa memulai obrolan dengan orang lebih dulu, terus bisa ngobrol sama orang itu bisa nyantai, gak ngedek gitu ya. Oke. Nah, tujuan yang Mbak Ayun punya itu sangat realistis ya Mbak ya, tidak harus langsung berubah yang drastis langsung jadi extrovert saat ini juga, itu memang sulit. Tapi kalau Mbak Ayun memang mau mencoba dan konsisten, bisa kok. Kalau memang Mbak Ayun pengen extrovert, Mbak Ayun pengen extrovert banget atau biasa aja? Biasa aja lah, standar gitu ya. Pokoknya berani ngomong, terus punya temen gitu ya. Oke. Nah, menurut Mbak Ayun, langkah sederhana yang mungkin bisa Mbak Ayun lakukan lebih dulu di lingkungan yang baru ini, kan sekarang juga jadi warga baru ya? Nah, itu langkah apa Mbak yang pengen Mbak Ayun lakukan? Kayak gimana misalnya? Apakah Mbak Ayun pengen aktif di lingkungan rumahnya Mbak Ayun? Mbak Ayun ada pengen ikut Karang Taruna atau apa gitu mungkin? Ya pengen kalau ada temennya. Ya sebenarnya pengen banget kalau lihat orang-orang kayak mbak-mbak atau mas-mas itu kayak ikut kegiatan ya Karang Taruna gitu, pengen ikut, tapi katanya kayak sudah cukup orang atau apalah gitu. Oke. Ya mungkin langkah-langkah kayak setiap hari keluar rumah gitu, main gitu. Sudah banyak yang kenal sama warga tetangga-tetangga sini? Banyak yang kenal tapi belum hafal namanya gitu. Oh, tapi sudah sering ketemu. Anak kecil-kecil atau yang seumuran? Kayak orang-orang tua gitu. Orang tua. Ya, kayak ibu-ibu PKK biasanya. Oh, sudah kenal ya malahan. Oke, keren sama orang tua malahan. Oke. Itu biasanya Mbak Ayun duluan yang
misalnya orangnya senyum saya nyapa kayak Bu, monggo Pak, monggo gitu. Oh, oke. Itu diajari orang tua atau dari Mbak Ayu sendiri pengen nyapa? Awalnya dulu itu pas pertama kali pindah ke sini tuh diajarin orang tua kayak apa-apa itu harus nyapa dulu biar dikira gak sombong ya. Akhirnya ke bawah sampai sekarang. Oh, kok sampai sekarang. Iya, dari orang tua. Jadi Mbak Ayun juga sudah keren banget ya, udah mau mengajak ngobrol, sudah berani nyapa orang, tetangga juga, Iya. warga daerah sini itu sudah keren banget. Karena kebanyakan kalau orang introvert itu benar-benar yang mengurung diri gitu loh Mbak. Tahu kan biasanya kayak ya udahlah saya nggak peduli orang lain mau gimana gitu. Iya. Terus pokoknya ini kehidupan saya juga nggak mau ngobrol sama siapapun gitu. Biasanya gitu. Dia biasanya kebanyakan di rumah juga pendiam juga. Makanya ternyata tadi Mbak Ayun sendiri ternyata di rumah nggak begitu pendiam. Akhirnya sebenarnya dari Mbak Ayun tuh bisa di luar lingkungan rumah dimana itu sebenarnya Mbak Ayun bisa memang mungkin nanti latihan keberaniannya aja gitu ya Mbak Ayun ya. Soalnya di rumah juga sering dimotivasi sama orang tua, makanya akhirnya sedikit-sedikit mulai berani gitu. Oke, sudah keren. Di PKL gimana Mbak kalau ngobrol sama sesama teman? Ya biasa aja, kayak seakan-akan itu teman sefrekuensi saya gitu. Terus kayak kalau kadang yang lebih atasan gitu ya wis lebih sopan dikit aja gitu, tapi juga biasanya juga bercanda. Oh, biasanya juga bercanda. Oke, kalau orang-orang yang kerja di situ Mbak Ayun ini PKL-nya di bagian apa sih? Bagian caregiver, kayak ngerawat mbah-mbah gitu, lansia. Oh, sudah lansia gitu. Iya. Berarti harus sabar gitu ya Mbak ya, Iya, kalau menolong lansia gitu. Biasanya Mbak Ayun yang ngajak ngobrol duluan. Iya, soalnya mbah-mbah lansia itu kalau diajak ngobrol tuh kayak anak kecil gitu loh, seru kan. Seru ya. Iya. Saya juga suka ke panti-panti gitu. Itu saya suka banget kayak ke sana. Kadang kayak ke bawah gitu loh, nanti saya tuanya kayak gini juga atau enggak kayak gitu. Iya. Itu mungkin biasanya muncul ya perasaan kayak gitu itu otomatis gitu. Nah, Mbak Ayun kalau ngajak ngobrol orang gugup nggak? Kadang bukannya saya pandang fisik ya kak ya, kan biasanya kalau orangnya kelihatan judes itu ya wis kadang saya diam aja. Kalau orangnya kelihatan so asik ya udah saya tiba-tiba ngajak ngobrol duluan. So asik juga. Iya. Oke. Tapi kalau pernah nggak sampai kayak enggak gitu, kayak sampai yang gagap gitu loh, nggak pernah ya? Pernah sama orang-orang tua gitu, kadang pas di perumahan pas di Pakis dulu itu kayak tiba-tiba diajak ngomong tentang keperawatan gitu kan. Saya masih belum diajari apa ya, ilmu keperawatan yang tinggi gitu kan. Saya dulu masih dasar-dasar. Iya, tiba-tiba tuh kayak diajak ngomong gitu, terus kayak gugup. Aku ya apa ini ngomongnya, aku paham tapi gak bisa menjelaskan gitu loh. Oke. Ya yang penting dari Mbak Ayunnya sudah berani. Untuk sekarang sudah berani. Gugup itu memang wajar karena kalau kita berangkat dari yang dulunya takut itu memang kayak gitu dulu. Prosesnya itu seperti itu ya Mbak ya. Oke, saya sangat mengapresiasi ya Mbak Ayun, sudah keren sekali untuk hari ini, sudah mau terbuka, banyak banget ceritanya, sudah sangat panjang. Ternyata Mbak Ayun juga suka bercerita. Terus Mbak Ayun sekarang sudah banyak perubahan juga. Semoga nanti di pertemuan berikutnya saya pengen Mbak Ayun ini mengamati situasi sosialnya Mbak Ayun sendiri. Jadi kayak kapan Mbak Ayun ini mulai canggung, terus apa sih yang ada di pikirannya Mbak Ayun waktu Mbak Ayun ada di situasi itu, lalu apa yang Mbak Ayun lakukan. Seperti tadi Mbak Ayun kalau misalnya ketemu orang terus nggak pengen ngobrol, Mbak Ayun sok sibuk aja main handphone itu. Oke, nanti saya akan kasih Mbak Ayun ini lembar, bisa diisi. Iya. Itu
Nanti ini bisa diisi situasinya seperti apa, terus Iya. mulai canggung atau tidak, terus pikirannya apa, nanti tindakannya Mbak Ayun seperti apa gitu ya. Ini sesuai sama diri saya sendiri kan ya Kak? Iya, sesuai. Ini juga nanti diisi dalam 1 minggu ke depan, dan kita bisa sepakati di hari apa untuk pertemuan berikutnya, biar bisa saya mengecek lembar yang saya berikan, dan saya akan gali lagi dari permasalahannya Mbak Ayun seperti apa gitu ya, biar Mbak Ayun bisa berani total gitu ya. Sudah jelas untuk tugasnya? Iya sudah jelas Kak. Oke, bisa diterima? Oke, terima kasih ya Mbak Ayun sudah membuka untuk hari ini. Semoga tugas yang saya berikan ini juga dikerjakan dengan baik ya Mbak ya. Dari Mbak Ayun, apa nih yang Mbak Ayun rasakan setelah konseling kita hari ini? Konseling pertama kan ya? Iya. Ya, gimana rasanya? Kayak lebih ya udah kayak lebih percaya, kayak lebih lega gitu. Kan selama ini kan saya jarang cerita panjang lebar kayak gini ke temen atau ke orang tua, kayak saya jadi lebih lega aja gitu. Oke, sudah lega. Itu kedengarannya sangat baik ya Mbak ya. Semoga Mbak Ayun bisa terus berani sama orang. Ini Mbak Ayun sudah sangat bagus loh. Kita juga pertama kali bertemu. Iya. Ternyata Mbak Ayun bisa cerita panjang, itu sangat bagus banget. Bagus banget. Jadi semoga apa yang dari Mbak Ayun rasakan, terus saya juga memberikan motivasi ke Mbak Ayun ini bisa bermanfaat untuk kehidupan Mbak Ayun. Apalagi nanti jika Mbak Ayun terjun di dunia perkuliahan, kan Mbak Ayun juga pengen kuliah ya. Komunikasi terus bersosialnya kita itu sangat diperlukan, apalagi di perkuliahan. Karena kalau di perkuliahan itu beda sama di sekolah Mbak. Kalau di sekolah saya dulu itu merasakan kita nggak punya teman tapi dengan lingkungan kecil. Di sekolah itu hitungannya kecil ya Mbak ya, jadi kayak ya udah wes, kita nggak punya teman itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau di dunia perkuliahan kita itu nggak punya teman itu benar-benar hilang arah. Jadi kita tuh butuh teman, karena di kuliahan itu juga butuh support dari teman lingkungan, support dari dosennya juga, terus habis itu support sama kalau bisa Mbak Ayun nyaman sama dunia perkuliahan biar kuliahnya itu lancar gitu. Makanya gimana caranya kita mengontrol terus mencoba komunikasi sama orang itu dari sekolah, dari SMA gitu, itu bisa dipelajari. Soalnya di kuliah emang butuh banget kita itu memang harus jadi ekstrovert kalau di perkuliahan seperti itu. Makasih ya Kak ya untuk Iya. konselingnya. Oke, sama-sama ya Mbak. Terima kasih juga sudah hadir untuk konseling kita hari ini. Semoga sehat-sehat terus di pertemuan berikutnya. Begitu biar bisa konseling lanjutan sama saya gitu ya. Terima kasih ya Mbak. Terima kasih Kak. Oke.